Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata kata Profesor Mahfud MD begitu kan ya, membongkar bahwa seorang Jokowi memecat Menhub ya, Ignatius Jonan pada waktu itu karena tolak proyek kereta cepat. Wah ya, karena dia menolak begitu kan, karena dia dipecat begitu kan ya, karena menolak kereta cepat khusus dengan Cina. Ada apa begitu? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya Pak Jokowi, sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, yang Bapak tonton yang di... saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak, mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa. Yang namanya MRT, yang namanya LRT, yang namanya kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya, harus ada PSO. APBD harus siap untuk mengcover biaya operasional. 11 yang meminta Pak Purbaya tidak mengomentari kementerian-kementerian lain. Ini kan juga salah satu tugas Pak Purbaya juga kan menyoroti. Saya nggak komentari kementerian yang lain, sebodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kok bisa-bisanya segarang itu ya? Sebagai mantan presiden ya seharusnya bagi kami tidak bolehlah ya demi bangsa dan negara menteri diangkat oleh presiden. Seharusnya kalau mereka kinerjanya baik, ngapain harus dipecat? Karena menolak ya dengan kereta cepat Cina ini atau bagaimana? Saya masih teringat dulu ya ketika Anies Baswedan dipecat oleh Jokowi begitu kan ya, banyak muncul spekulasi karena Anies Baswedan ya membongkar masalah dugaan ijazah palsu. Woi. Ternyata baru terbongkar ya, ternyata dipecat mereka karena tidak sejalan mungkin begitu kan ya. Ketika Jokowi ditanya ya, ini ide siapa Pak? Ya, kata Pak Agus begitu kan ya, ini ide saya. Nah, kalau sudah ide Bapak, ya berarti ini sudah tergantung dari kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu sendiri begitu. Memaknai inilah yang kemudian muncul di berbagai media sosial. Pernyataan Mahfud MD begitu sontak mengatakan bahwa wah jangan-jangan ini ada sesuatu hal yang kemudian harus dibongkar begitu. Profesor Mahfud MD ini mengungkapkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama HUS itu kabarnya pada awalnya direncanakan dalam ya perjanjian G2G begitu kan ya, atau government to government atau business to business ya antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Menurut Profesor Mahfud MD itu disepakati dengan berdasarkan hitung-hitungan dari para ahli dan UGM begitu kan ya, yang dibangun itu adalah 0,1% ya dengan Jepang. Tapi kenapa tiba-tiba ini berubah dengan Cina dengan dengan suku bunga ya dengan bunga 2%. Kan lebih tinggi. Ini kan aneh begitu kan. Di mana-mana begitu kalau ditawari bunga 0% begitu kan, 0, berapa persen, ya artinya kan dia yang diambil. Kenapa kok masih mengambil ya dengan 2% itu begitu dia yang dari Cina. Ngeri bos. Akhirnya siapa yang dipecat? Ya yang dipecat itu adalah Pak Jonan begitu kan ya. Kasihan banget mereka begitu. Padahal kinerjanya sangat baik. Ya, kalau ini ditolak berkali-kali karena nanti ya menjadi beban negara hutang-hutangnya, ternyata sekarang terbukti begitu setelah Jokowi lengser. Kalau dulu mungkin masih ditutup-tutupi dengan ini, dengan itu, dan sebagainya. Dan sekarang terbongkar begitu. Apa yang kemudian kita lakukan? Siapa yang mau bertanggung jawab hari ini? Ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Ini kabarnya proyek kereta api cepat ini ternyata ambisi Jokowi ya. Ya keras kepala memang seorang Jokowi katanya begitu kan. Ya ini salah satu komentar dari netizennya. Makanya kebijakan Jokowi beberapa kali merugikan negara. Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan itu sudah dibongkar berkali-kali dari dari seorang ahli begitu kan ya. Bahkan ini ada kerugian besar begitu, ada kerugian besar kalau itu masih mempertahankan. Artinya uang itu akan numpuk, hutang-hutang itu akan numpuk begitu. Ngeri mas, ngeri.
Sedangkan Pak Luhut mengatakan siapa yang minta kereta cepat itu ya dibayar menggunakan APBN? Siapa yang minta? Nggak minta, kata Luhut begitu. Ya mulai ngelas lah satu persatu begitu kan. Tapi pernyataan-pernyataan inilah yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan oleh Profesor Mahfud MD begitu kan. Masa iya gara-gara menolak kereta cepat dari Cina dengan bunga 2% ya, dengan langkah yang baik biar tidak menjadi beban kepada negara kita, tiba-tiba seorang Jokowi begitu kan ya, tetap kekeh ya, tetap mempertahankan begitu kan ya, nafsu-nafsu untuk membangun kereta cepat itu begitu. Ya, kenapa kok tidak ngambil di Cina begitu, bunganya lebih rendah. Secara hitung-hitungan mungkin ya ini akan menjadi cikal bakal ya, bahwa mungkin ya 10 tahun lagi akan untung dan sebagainya. Dan dengan kereta cepat dari Cina ini 2%, untungnya bisa 35 sampai 40 tahun baru bisa untung. Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Jadi mau gimana lagi begitu? Nampaknya Danantara sekarang pusing. Presiden Prabowo sekarang pusing begitu. Dia yang bangun kok saya yang jadi beban. Jokowi yang bangun, Prabowo yang jadi beban begitu. Dan pada akhirnya apa begitu? Ya pada akhirnya mau tidak mau, kalau ini terdesak begitu, bukan tidak mungkin beberapa hal yang diminta oleh Cina begitu. Salah satunya ya mungkin ya dengan berbagai hal, dengan pangkalan-pangkalan yang sangat berpengaruh, mungkin akan dikuasai oleh orang-orang akan diminta oleh Cina dan sebagainya. Ngeri, bos ya, ngeri. Jadi saya melihat bahwa langkah Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini yang menolak menggunakan anggaran itu pendapatan begitu, anggaran pendapatan negara atau APBN begitu kan, untuk membayar hutang kereta cepat ya, dan ditolak di situ. Saya kira ini langkah yang bagus ya, sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Mahfud MD begitu kan ya, bahwa keputusan Purbaya ini sudah tepat ya, karena proyek warisan era Jokowi ini begitu kan ya, telah membebani keuangan ya negara dan mengorbankan sektor pembangunan lainnya di beberapa daerah begitu kan. Coba gubernur kemarin yang menggeruduk kantor Kemenkau begitu kan ya, dia meminta jangan lalu kemudian dipotong ya transfer ke daerahnya begitu. Dan ini menunjukkan bahwa sosok dari Purbaya ini menjadi trending hari ini begitu. Nah, dan tidak hanya itu, apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Mahfud MD mungkin ini bagian dari mengingat kembali begitu bagaimana pertarungan politik di tahun 2000 saat Jokowi memimpin begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, bos ya. Makanya tidak heran begitu kenapa Pak Ignatius ini kok dipecat begitu kan. Kan itu yang menjadi pertanyaan penting. Nah, Mahfud MD ini menduga ada kejanggalan-kejanggalan pada pembekakan hutang proyek HUS ini. Ia menyoroti adanya dugaan ya, ada markup ya yang membuat biaya proyek itu melonjak ya hingga beberapa kali lipat. Bayangkan, diperkirakan kalau kita biaya per 1 kilometernya begitu kan ya, HUS ini kan 52 juta US dollar begitu, tapi hitungan dari Cina itu 17. Nah, kemana sisa uangnya itu? Ini yang mesti dipertanyakan juga begitu kan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra, dan Pak akhirnya menanyakan, wah ini kalau sudah seperti ini makanya harus dievakuasi, harus dievaluasi begitu kan ya. Kalau bisa nanti begitu kan, ya diaudit, itu baru bagus begitu kan. Coba bayangkan, hutang HUS 116 triliun ya jadi bom waktu. Agus Pembagio ini mengatakan bahwa Jokowi nggak mau dengar saya dengan Pak Jonan pada waktu itu. Jokowi begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya. Banyak kritikan-kritikan netizen. Masa iya begitu kan ya, ketika karena tidak sependapat dengan seorang presiden tiba-tiba dipecat. Ini kan ngeri sedap pada akhirnya. Inilah salah satu komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan, melihat bahwa kalau nanti dibebankan kepada APBN ya rakyat lagi di situ begitu. Padahal Pak Purbaya mengatakan begitu kan ya, kalau kita hitung-hitungan Danantara begitu, 1 tahunnya dia akan mencapai 90
triliun begitu bisa untuk membayar hutang kereta cepat begitu kan ya. Bahkan ini Danantara jangan merasa satu aliran ya dengan APBN, karena Danantara itu aliran BUMN. Jadi aliran paralel ya, beda saklarnya. Juga kalian juga diawasi itu mumpung Mengkau transparan integritasnya. Ini ngeri bos ya, ini ngeri sedap. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan ini masih tumpang tindih begitu, kecuali Presiden Prabowo ini mengeluarkan kapresnya nanti siapa yang harus bayar hutang. Tapi saya kira tidak mungkin untuk dibebankan kepada APBN, kecuali memang 1 triliun begitu kan dari APBN, 1 triliun dari Danantara. Mungkin hitung-hitungannya mungkin bisa, tapi kan Pak Purbaya 1 triliun itu sangat berharga sekali untuk membangun infrastruktur di daerah. Di daerah-daerah ini uang transfernya banyak yang kemudian masih dikurangi, diefisiensi oleh Pak Purbaya begitu. Makanya saya kira siapa yang harus bertanggung jawab di situ? Yang harus bertanggung jawab ya seharusnya ya si pembuat inisiatornya itu begitu. Siapa mereka? Ya Jokowi begitu kan ya. Tapi suara Jokowi sampai hari ini masih belum ada, kok begitu belum komentar masalah HUS ini. Ada apa? Ya mungkin tiba-tiba datangi Prabowo nanti. Ya, kalau Prabowo didatangi lagi, ada apa? Ini kan mesti dipertanyakan juga begitu kan ya. Bahkan ya menurut Profesor Mahfud MD itu berdasarkan hitungan ahli dari UGM begitu kan ya, bahwa 0,1% itu sebenarnya sudah layak dari Jepang begitu. Tapi kenapa kok masih mengambil yang lain? Ada apa begitu? Nah, dan sekarang Menteri Keuangan Pak Purbaya ini begitu menilai bahwa Badan Pengelolaan Investasi Danantara begitu kan ya, BPI Danantara ini mampu sebenarnya untuk membayar kereta cepat begitu. Kalau hanya 2 triliun jangan dibebankan kepada APBN lagi. Bayangkan kalau 1 tahun mendapatkan 80 sampai 90 triliun, maka ini akan menunjukkan bahwa Danantara itu kan berkembang dan mudah untuk membayar kereta cepat. Jadi saya kira ini masih masalah tanggung jawab aja begitu, sehingga dijadikan sebagai bentuk bahwa bisa saja ya saling sikut menyikut begitu kan ya antara menteri begitu. Tapi Pak Purbaya ini saya kira sudah tepat begitu. Bahkan di media sosial ini pernyataan dari Pak Jonan ini yang menolak ide proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dikaitkan dengan pemecatan ya sebagai Menteri Perhubungan ya Menhub ya oleh Presiden Joko Widodo begitu. Ya kalau toh pada akhirnya tidak sejalan akhirnya dipecat. Kok bisa-bisanya padahal ya Pak Ignas ini kontribusinya sangat banyak begitu kan. Dia membangun kereta api ya sangat luar biasa begitu kan. Tapi kenapa kok sekarang ini nampaknya kalau dikaitkan dengan pemecatan itu ada apa begitu kan? Karena di era Jokowi banyak reshuffle kabinet. Nah, Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden mengabaikan peringatan-peringatan itu, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, hutang-hutangnya numpuk sekarang ini begitu. Coba bayangkan Jokowi membangun infrastruktur, ekonominya masih 5%, nggak naik-naik amat begitu kan ya. Bahkan ya Pak Jonan ini kabarnya dipecat dari jabatan sebagai Menteri Perhubungan ya tahun 2016 karena menolak kereta cepat Cina begitu. Ya beralasan karena kecepatan yang dianggap tidak cocok juga ya untuk jarak Bandung-Jakarta yang cukup pendek, yakni hampir 150 km. Selain itu juga Jonan juga mengkritik peta kereta cepat api Cina atau KCIC yang saat itu belum sepakat dengan Kementerian Perhubungan dalam soal konsesi itu. Tapi yang namanya Jokowi gas aja begitu. Membangun sana sini cepat ya, membangun sana sini cepat, tapi bagian giliran bayar hutang ya lambat sana sini bos. Lempar sana, lempar sini, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ini, adapun konsesi sendiri begitu adalah pemberian hak atau izin oleh pemerintah atau entitas lain kepada pihak ketiga, individu atau perusahaan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam atau fasilitas umum untuk jangka waktu tertentu. Nah, dan pemerintah dalam hal ini memberikan hak ya pengoperasian dan pembangunan kereta ya, Menteri Perhubungan mewakili negara dan sebagainya. Nah, konsesinya ini, konsesi diberikan maksimum 50 tahun sejak ditandatangani kontrak konsesi, bukan sejak pertama kali operasi. Nah, bahkan dalam CEO begitu Speak Leaders Class ya Universitas Binus Jakarta pertengahan 2014, Jonan belak-belakan menyebutkan proyek kereta cepat tidak berkeadilan sehingga ini ditolak. Kan? Sekarang coba kita bayangkan hutang-hutangnya berapa? Hutang lagi, menumpuk lagi, lama-lama ini bangkrut negara kita ini begitu.
kalau ngutang terus, bangun infrastruktur sana sini, tapi tidak kunjung ada hasilnya, bos. Coba beli Pertamina kita cash, ya beli BBM, beli apapun, beli tiket, beli apapun lewat tol, kita cash semuanya. Kok masih rugi, ada apa? Bayar pajak, kekurangan uang negaranya, begitu. Lucu negara Indonesia ini, begitu kan ya. Sangat-sangat lucu dan ajaib di situ. Makanya mau ganti presiden berapa kali pun, kalau ini tidak dibersihkan, ya, oknum-oknumnya, ya, geng-gengnya di situ tidak bisa, Pak. Prabowo percuma, begitu kan ya. Teriak-teriak sana sini, ya, tapi bawahannya hanya itu aja mereka. Jadi saya kira ini menjadi kendala penting bahwa tidak perlulah membangun sana sini, tapi kesejahteraan masyarakat itu sangat diutamakan. Itu paling penting. Daripada membangun infrastruktur, masyarakat ya harus dikasih bansos sana sini, ujung-ujungnya ya sekarang kita lihat saja. Bahan-bahan naik, apa-apa naik, semuanya serba naik. Ya rakyat tidak makmur di situ begitu. Makanya dengan adanya seperti ini ya kita mungkin ada kejutan-kejutan lagi nanti akan dibongkar satu persatu setelah kereta cepat mungkin IKN nanti begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.